Akhirnya tiba kembali aku di Yogyakarta setelah hampir semingguan berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Tak berlama-lama, aku segera menuju ke lokasi yang tak begitu jauh dari kota Jogja, sebab memang belum ada bahan untuk ditayangkan di hari Senin ini. Dan mungkin banyak juga teman perjalanan Senyum Indonesia yang merasakan suasana kurang nyaman setelah masa pencoblosan pemilu beberapa hari kemarin. Suasana menjadi sangat pengap dan panas meskipun di malam hari. Juga ada semacam perasaan was-was dan sangat mudah tersinggung. Aku sempat menanyakan ke beberapa teman dan juga merasakan hal yang sama. Dan kali ini aku menuju ke sekitar Imogiri. Di sana terdapat sebuah komplek pemakaman yang kabarnya dahulu disiapkan untuk tempat peristirahatan terakhir dari Sultan Agung. Namun karena ada hal lain, maka kemudian komplek tersebut dipindahkan ke Komplek Pajimatan Imogiri atau Komplek Makam Raja-Raja Imogiri. Tempat tersebut adalah Pasarean Agung Giriloyo. Bagaimana kisahnya? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Bagi kalangan masyarakat umum, ketika mendengar nama Imogiri, maka akan langsung tertuju pada makam Raja-Raja Imogiri. Namun, ada komplek makam lain yang sebelumnya disiapkan oleh Sultan Agung sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Nama komplek tersebut adalah Pasarean Agung Giriloyo. Menurut beberapa sumber, Pasarean Agung Giriloyo ini hendak dijadikan komplek makam raja oleh Sultan Agung. Beliau konon bahkan telah menyelesaikan pembangunannya. Namun kemudian Pangeran Juminah, yang tak lain adalah paman dari Sultan Agung, meminta izin agar boleh dimakamkan di lokasi ini. Sultan Agung pun akhirnya mengabulkan permintaan sang paman. Sosok Pangeran Juminah alias Pangeran Blitar merupakan anak ke-18 dari Panembahan Senopati. Beliau punya nama asli Raden Mas Bagus. Pola penamaan ini mirip dengan dua pangeran lain yang sama-sama menggunakan nama tempat di Jawa bagian timur, yaitu Pangeran Purboyo dan juga Pangeran Singosari. Pangeran Juminah dalam beberapa sumber turut disebut sebagai salah satu pemimpin Perang Mataram. Namun keberadaan sosoknya lebih menarik perhatian pihak Belanda, bukan karena kemampuan militernya, melainkan karena kedekatan hubungannya dengan sang raja. Dan kemudian Sultan Agung meminta pada Pangeran Juminah untuk membangun komplek Pasarean Agung Giriloyo. Menurut laman Kemendikbud, makam Giriloyo dibangun antara tahun 1628 hingga 1629. Setelah sang paman meminta Pasarean Agung Giriloyo akan digunakan untuk peristirahatan terakhirnya, Sultan Agung kemudian mengubah keinginan awalnya untuk menggunakan Pasarean Agung Giriloyo sebagai makamnya. Sultan Agung kemudian mencari lokasi lain setelah permintaan sang paman tadi. Pilihan jatuh ke Bukit Merak yang sebenarnya masih berada dalam satu rangkaian pegunungan dengan Giriloyo. Jaraknya pun tidak terlalu jauh, sekitar 2 km dan kini masih berada di satu kelurahan. Pasarean Agung Giriloyo punya beberapa kemiripan dengan makam Pajimatan Agung Imogiri. Di bagian bawah ada masjid kagungan dalam, ada pula anak tangga selebar sekitar 3 meter menuju ke arah makam. Area utama makam juga membujur dari barat ke timur dengan 2 sayap. Tersebar pula beberapa makam umum di sekitaran anak tangga. Total ada 65 nisan di komplek makam Giriloyo. Ada 4 tokoh utama di makam ini, antara lain Pangeran Juminah, Sunan Cirebon atau Panembahan Giriloyo, Kanjeng Ratu Masadi atau ibu dari Sultan Agung, dan Kanjeng Ratu Pembayun, permaisuri dari Amangkurat I. Semua pusara tadi berada di sayap barat kecuali makam Sunan Cirebon yang berada di sebuah bangunan di sayap timur.
Selain itu ada pula makam Ki Ageng Giring, Ki Ageng Gentong, serta Tumenggung Wiroguna dan istrinya. Tumenggung Wiroguna adalah panglima perang sekaligus orang kepercayaan Sultan Agung. Nama ini menjadi salah satu tokoh penting di novel Roro Mendut karya Romo Mangunwijaya. Namun di sekitar lereng bukit juga terdapat beberapa makam lain, dan mayoritas pusaranya berbentuk tatanan batu dengan nisan bergaya Hanyokrokusuman. Sayap makam sisi barat berada di bagian lebih tinggi, dengan gapura supit urang namun kondisinya kini telah rusak. Di beberapa bagian tembok juga terlihat adanya keretakan. Pintu bangunan makam sayap barat telah lapuk dan kini dilapisi pintu besi sebagai pengaman tambahan. Selain makam, di area ini juga terdapat sebuah batu bernama Selotilas yang konon digunakan Sultan Agung untuk berdiam diri saat mencari lokasi makam baru. Di dekat makam Ki Ageng Giring juga terdapat sebuah sumur yang airnya dipercaya punya aneka khasiat, bahkan manjur untuk mengusir hama di sawah. Memasuki sayap barat ada satu buah nisan dengan bentuk yang mencolok. Dimensinya lebih besar dibanding makam lainnya. Permukaannya polos dan berwarna hitam. Makam tersebut dinamakan Sekaran Sepen. Dipercaya jika makam tersebut adalah sebuah makam tiban yang dipercaya datang begitu saja di makam Giriloyo ini. Sekaran Sepen dipercaya merupakan makam tanpa jasad dari Sultan Agung. Hal tersebut muncul karena besarnya keinginan Sultan Agung untuk dimakamkan di lokasi ini. Misteri tidak berakhir di situ karena di sekitar makam tiban ini juga ada beberapa umpak batu. Konon, Sekaran Sepen dan 3 nisan lain di sekitarnya pernah dipasang sebuah cungkup atau bangunan beratap sebagai pelindung makam. Namun, cungkup itu tiba-tiba hilang begitu saja. Belakangan cungkup itu ditemukan di daerah Demak dan hanya menyisakan umpak batu saja. Hal tersebut diceritakan secara turun-temurun oleh para abdi dalam yang menjaga Pasarean Agung Giriloyo ini. Makam di sayap barat secara sederhana dibagi ke dalam 2 area. Di area barat bersemayam para tokoh besar seperti Pangeran Juminah, Kanjeng Ratu Hadi, serta Kanjeng Ratu Pembayun. Sementara di luar pagar sayap barat juga terdapat sederet makam prajurit. Makam di sini menggunakan papan nama dari kayu buatan para abdi dalam. Tentu saja itu hanya untuk makam yang sudah diketahui namanya, karena tidak semua namanya diketahui oleh para abdi dalam. Bersama Komplek Pasarean Banyusumurup dan Pajimatan, Giriloyo adalah salah satu dari 3 makam milik keraton di Imogiri. Secara urutan kronologis, Pasarean Agung Giriloyo adalah komplek makam paling tua. Sama seperti 2 makam lainnya, Giriloyo juga dijaga oleh abdi dalam dari Keraton Yogyakarta dan juga Keraton Surakarta. Kisah-kisah di makam Giriloyo sepertinya masih tertutup dengan kejayaan dan perhatian umum terhadap Pajimatan Imogiri. Perjalanan menuju ke area Pasarean Agung Giriloyo ini sangat menyenangkan, meski di tengah cuaca yang pengap. Di sekitar desa Giriloyo ini juga terkenal dengan kerajinan batiknya. Banyak sekali pengrajin batik yang tinggal di sekitar wilayah ini. Tak hanya batik, tapi juga banyak terdapat ahli gurah di sekitar wilayah ini. Jika pengunjung dengan bis ukuran besar, biasanya akan parkir di sekitaran area parkir Pajimatan Imogiri dan meneruskan dengan berjalan kaki atau menggunakan jasa ojek dadakan dari para penduduk sekitar. Dan tak lama tibalah aku di area Pasarean Agung Giriloyo. Hamparan anak tangga langsung menyambutku.
Aku pun langsung menaiki satu persatu anak tangga ini. Suasana asri sangat terasa di sini. Tiupan angin sepoi-sepoi dan suara aneka burung sangat menghibur. Namun sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan ataupun gerimis, karena lumut di anak tangga sepertinya cukup licin dalam kondisi cuaca tersebut. Dan kemudian, tibalah aku di ujung hamparan anak tangga. Terlihat di bagian barat merupakan area utama dari Pasarean Agung Giriloyo. Dan di bagian timur terdapat area makam dari Sunan Cirebon dan beberapa makam lainnya. Namun aku tak menuju ke area makam Sunan Cirebon karena sedang banyak sekali pengunjung di area tersebut dan aku tak mau mengganggu kenyamanannya. Maka kemudian aku menuju ke area barat, melihat secara lebih dekat lokasi Selo Tilas yang dipercaya sebagai lokasi Sultan Agung berdiam diri saat berada di lokasi ini dan mencari petunjuk lokasi Pajimatan saat ini. Setelah itu, aku segera menuju ke bagian atas. Tampaklah area utama dari Pasarean Agung Giriloyo, namun pintunya dalam kondisi terkunci. Sebelumnya aku sempat ingin meminta bantuan juru kunci atau petugas lainnya untuk membukanya. Namun lagi-lagi, aku merasa tak layak jika harus masuk tanpa mengenakan ageman tradisional Jawa. Maka niat tersebut pun aku urungkan. Dan rasanya cukuplah aku berada di depan pintu yang tertutup ini. Aku pun kemudian segera berdiam diri tepat di depan pintu area utama, mengaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah bagi seluruh para luhur yang berada di lokasi ini. Setelah berdiam diri, masih cukup lama aku berada di lokasi ini. Suasananya sangat membuat betah karena udara yang sejuk sangat terasa di sini. Terima kasih untuk kesempatan bisa berkunjung ke Pasarean Agung Giriloyo ini. Semoga di lain waktu aku bisa kembali datang berkunjung.